Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya The Kids di channel YouTube saya. Kali ini kita akan ngebahas sebuah study case dalam suatu bulan kita bisa menjadi star seller di Shopee. Simak videonya setelah yang satu ini. Baik, kali ini video kita sedikit spesial karena kita sedikit mengupas bagaimana apa saja yang sudah pernah saya tulis di dalam buku Strategi Menjadi Star Seller Shopee. Itu bisa diimplementasikan di beberapa kasus, termasuk kasus internal yang pernah kita lakukan bersama-sama dengan tim di Shopee-Matic. Sebelum teman-teman melanjutkan video, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa mengikuti terus update dari setiap video yang selalu saya upload di YouTube, hingga kawan-kawan selalu mendapat insight-insight baru setiap harinya atau setiap minggu yang tentunya bisa menambah knowledge Anda dalam berbisnis online, terutama menggunakan Shopee. Namun sebelumnya, saya ingatkan kembali sebelum teman-teman melanjutkan video ini, paling tidak teman-teman sudah pernah nonton video saya sebelumnya, yaitu kenapa tidak bisa menjadi star seller Shopee. Di situ sangat lengkap pembahasannya, hal-hal apa saja yang menghalangi Anda untuk tidak bisa melaju ke star seller Shopee. Kemudian video yang berkaitan sebelumnya, cara menjadi star seller Shopee, ini adalah kisi-kisi sederhana apa saja yang perlu Anda siapkan untuk menjadi star seller Shopee. Dan dari dua video tersebut baru Anda bisa melanjutkan di video ini agar pesan yang saya sampaikan sedikit berkesinambungan. Baik, sebelum saya memulai video ini, paling tidak kita ada beberapa syarat. Kalau teman-teman saat ini sudah membeli buku yang pernah saya tulis, yaitu Strategi Menjadi Star Seller Shopee, paling tidak teman-teman sudah punya buku saya yang versi 1.2.0 atau buku yang diterbitkan di bulan November. Jadi buku saya ini sudah diterbitkan dua kali, yaitu di bulan Agustus tahun 2018 dan diupdate ulang di bulan 1 November 2018. Jadi di buku yang edisi kedua, di versi 1.2.0, ini kita akan membahas yang di buku versi ini ya. Jadi silahkan dicek di halaman daftar isi, apakah buku Anda, buku digital ataupun buku cetak, baik Anda yang membeli double atau Anda yang hanya membeli buku digital saja. Jadi pastikan terlebih dahulu versinya adalah sama, agar kita bisa menyamakan isi konten di video ini. Hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah saya melakukan internal direct. Jadi Shopee-Matic adalah publisher saya. Jadi mereka adalah tim yang mempublikasikan buku, kemudian melakukan pengelolaan terhadap penjualan dan lain-lain, termasuk juga apabila Anda punya kendala-kendala teknis, apabila Anda tidak bisa mendownload buku di website kami, Anda punya kendala terhadap pembayaran dan lain-lain. Di Shopee-Matic ini saya menggunakan internal direct, jadi saya menyuruh kawan-kawan yang ada di Shopee-Matic untuk menggunakan beberapa strategi yang sudah ada di buku untuk mengoptimalisasi penjualan yang ada di Shopee. Jadi Shopee-Matic adalah agen yang sudah mendapat lisensi dari saya. Dia sudah memegang lisensi hak cipta buku saya, termasuk menjual secara masif. Shopee-Matic ini sebenarnya hanya menjual buku saya melalui website, karena ketika Anda mendapatkan buku cetak, Anda juga harus mendapatkan buku digital dari saya agar Anda bisa update setiap saat kapanpun saya mengubah konten di dalam buku. Kurang menarik atau kurang bisa apabila kita menggunakan Shopee, karena di Shopee kita tidak bisa menjual buku digital. Namun seiring berjalannya waktu kami harus mengupload buku yang saya tulis di Shopee. Jadi Shopee-Matic punya account di Shopee namanya The Kids. Saya sudah izinkan mereka menggunakan nama The Kids seperti nama saya, dan mereka bisa menjual buku apa saja, termasuk buku yang sudah saya berikan lisensi. Hal ini dilakukan karena banyak sekali teman-teman yang request ketika membeli buku cetak meminta untuk diupload ke Shopee agar rekan-rekan bisa mendapatkan free ongkir. Oke, fasilitas itu kita penuhi, namun ada hal yang
membuat batu sandungan, karena ketika kita upload di Shopee dengan akun yang baru, semua orang berkata-kata ini kok jualan buku star seller tapi akunnya belum star seller. Maka dari itu saya menggunakan internal direct kepada teman-teman di Shopee untuk mengoptimalisasi akun Shopee-nya agar bisa naik menjadi star seller. Store ini mulai aktif di pertengahan Desember tahun 2018. Jadi mungkin sekitar pertengahan bulan atau minggu kedua di bulan Desember tahun 2018. Kemudian kita hitung aktif mulai tanggal 1 sampai 31 Januari ya. Bukan 30, tapi kita hitung di 30 hari. Jadi mulai tanggal 1 sampai 30 Januari 2019. Yang kelima, kami sarankan Anda mendengarkan hingga akhir video ini saya buat agar ketika Anda memulai untuk membuat sentimen komen, Anda sudah mengetahui semua isi dari video yang saya upload. Jadi jangan hanya membaca headline saya, atau jangan hanya membaca title dari video ini, atau mungkin dari thumbnail, tapi pastikan Anda sudah mendengarkan semua isi di video ini, baru silahkan Anda berkomen negatif. Tapi apapun komen negatif Anda pasti tidak akan saya hiraukan. Jadi saya hanya akan membalas diskusi-diskusi yang sifatnya positif dan membangun. Yang keenam, kita akan spesifik untuk para pembeli buku Strategi Menjadi Star Seller Shopee. Kenapa? Karena mungkin ini bisa menjadi materi tambahan atau insight yang bisa Anda gali setelah Anda membaca buku saya. Nah, apakah teman-teman yang belum pernah membeli buku saya tidak bisa mengikuti video ini? Jawabannya bisa, tidak masalah. Tapi mungkin ada misleading. Jadi ketika Anda merasa ada misleading, apabila Anda belum pernah membeli buku saya, jadi mohon tidak menggunakan argumen-argumen atau sentimen komen untuk melakukan justifikasi. Anda bisa melakukan justifikasi kalau memang Anda sudah pernah membaca buku saya secara keseluruhan, karena yang saya sampaikan ini adalah parsial. Jadi sebagian sudah pernah ditulis di buku saya hanya menyampaikan sedikit tambahan materi. Jadi mungkin Anda akan mendapat sedikit misleading dari video ini, tapi sebenarnya Anda bisa mengikuti konten ini dari awal hingga akhir. Baik, ini adalah salah satu bukti yang bisa kita sampaikan bahwa kita benar-benar menjadi star seller di akun milik Shopee dengan nama tokonya The Kids. Saya sudah mengizinkan mereka menggunakan nama saya dengan kontrak tertentu pastinya, dan dengan optimasi yang tepat, dengan pemilihan strategi yang tepat. Alhamdulillah akun ini bisa jadi star seller dalam waktu 1 bulan, seperti yang strategi atau teori, termasuk use case yang pernah saya tulis di dalam buku. Kemudian ini diimplementasikan real di akun milik Shopee. Kenapa kita menggunakan akun internal bukan akun dari pembeli yang lain? Karena pasti kalau kita membuat video seperti ini jatuhnya adalah privasi, dan kalau kita menggunakan akun milik kita sendiri, otomatis kita bisa share apa yang kisi-kisi mana aja yang bisa kita berikan, apa saja yang bisa kita sampaikan, dan yang jelas data-data ini juga data-data internal, bener kan? Jadi ini alasan saya kenapa saya menggunakan internal direct untuk mengoptimalkan account yang sebenarnya masih satu circle dengan saya. Baik, sebenarnya di account tersebut kita tidak menggunakan banyak strategi, padahal di buku saya banyak sekali poin-poin strategi yang sering saya share. Cuman di kasus ini kita hanya menggunakan 2 langkah saja untuk menuju star seller. Kita hanya menggunakan beberapa insight atau beberapa strategi di chapter 1, di mana kita harus mendominasi pencarian. Kemudian kita pakai strategi yang kedua, yaitu di chapter 5, marketing, funnel, dan matrix. Kita hanya menggunakan 2 ini selama 1,5 bulan terakhir ini untuk membantu proses penjualan yang ada di Shopee. Sebenarnya proses penjualan kita yang paling terbanyak adalah di website. Jadi di website dan di account Shopee ini hanya 1 berbanding 10. Jadi kalau ada 10 penjualan di website, mungkin di Shopee hanya 1. Tapi meskipun kuantitinya sedikit, kita bisa optimalkan hingga account ini bisa menjadi star seller dalam waktu 1 bulan. Ini kita lakukan juga agar teman-teman yang mungkin ingin membeli buku kita lebih pede, lebih percaya bahwa account yang kita miliki juga bisa menjadi star seller. Jadi sebenarnya ini bukan tujuan mutlak kita, tapi ini adalah sesuatu yang kita share dari buku yang pernah saya tulis, sehingga buku yang saya tulis ini bukan hanya sekedar cerita dongeng. Jadi benar-benar
Ini adalah satu sisi buku yang isinya sangat komprehensif dan sekali lagi memang tidak dirancang untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi mungkin teman-teman yang masih pemula ingin membeli buku ini, bisa jadi teman-teman harus upgrade secepatnya ya, karena tidak ada materi-materi basic, karena dia langsung loncat ke pertengahan atau level-level intermediate. Baik, saya tegaskan lagi bahwa di video ini, account ini hanya kita manfaatkan agar bisa mengikuti semua teori ataupun strategi yang sudah pernah ada di buku, sudah pernah ditulis di buku, dan diimplementasikan di sebuah use case yang real. Jadi kalaupun suatu saat nanti account ini tidak jadi star seller lagi, bagi kami sebenarnya tidak masalah, karena saya berharap semua orang yang membeli buku saya harus melalui website, karena ketika Anda membeli buku fisik saya juga harus mengirimkan buku digital, di mana buku digital itu ada enkripsi di dalamnya. Jadi Anda tidak boleh melakukan replikasi, tidak boleh melakukan duplikasi dan lain-lain, karena semua tulisan yang saya tulis baik bentuknya digital maupun bentuknya cetak itu memiliki hak cipta ya. Jadi hak ciptanya sudah diterbitkan oleh Dirjen Hak Asasi Manusia. Jadi kalaupun ada teman-teman yang mencoba untuk mengambil konten yang ada di dalam buku kemudian di-share keluar, saya rasa tolong dihentikan sekarang, karena itu punya kekuatan hukum, jadi kami bisa tuntut Anda di meja hukum. Baik, strategi yang kita lakukan adalah seperti yang dijelaskan di chapter 1, mulai dari halaman pertama hingga akhir chapter. Jadi di mana kita memposisikan hingga semua pencarian di Shopee kita bisa mendominasi, agar semua orang yang sedang mencari buku, terutama untuk buku-buku bisnis, kita bisa ambil, bisa grab traffic dari sana. Traffic tidak di tuning dari pencarian di Shopee. Kita hanya memposisikan agar buku ini mudah dicari di halaman pencarian Shopee. Intinya seperti itu. Namun yang kita fokuskan adalah bagaimana kita melakukan create winning campaign. Create winning campaign ini sudah saya jelaskan sekali panjang penjelasannya, hingga saya harus paparkan di dalam buku itu dalam bentuk kanvas. Jadi teman-teman silahkan dibaca ulang di dalam buku tersebut bagaimana kita merancang sebuah winning campaign. Jadi di use case ini kebetulan saya hanya bantu setup satu winning campaign saja. Jadi hanya satu keyword yang kita tembak dan satu niche yang kita ambil, hingga kita bisa mencapai di mana bidding iklan yang kita berikan ke Shopee tidak terlalu tinggi, tapi keuntungan bisa kita dapatkan, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita menggunakan strategi di chapter 5, yaitu marketing funnel and metrics. Jadi di chapter ini kita ngebahas bagaimana sebuah matrix AARRR, jadi acquisition, activation, retention, revenue, dan referral. Semua penjelasan ini ada di buku, jadi teman-teman bisa ikuti. Cuman kita mengambil sisi di mana kita memperlebar jalur acquisition. Jadi di Shopee kita lihat peminat di Shopee jumlahnya cukup sedikit, jadi kita harus ambil marketing funnel di luar, hingga kita memasukkan traffic dari luar untuk mendirect pembeli. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita lakukan tidak terlalu ekstrim sebenarnya optimasi yang kita lakukan. Kita hanya berfokus di dua chapter ini, di chapter 1 dan di chapter 5. Di chapter 5 ini kita memanfaatkan beberapa marketing funnel, termasuk dari social media dan termasuk dari mesin pencari melalui Google Search Engine. Kita hanya mengumpulkan traffic dari source yang cukup terpercaya ataupun traffic yang memang benar-benar hot list atau mereka sedang butuh mencari buku seperti yang saya tulis. Kurang lebih seperti itu. Jadi simpel sekali hal yang kami lakukan, tapi cukup optimal, terbukti dengan dalam 1 bulan kita optimasi dengan baik. Penjualannya juga cukup oke di Shopee ya. Jadi penjualan di website sama penjualan di Shopee sedikit berbeda sebenarnya. Jadi bagaimana penjualan yang terjadi di Shopee itu adalah sisa-sisa traffic yang masuk dari website. Jadi sisa-sisa traffic yang masuk dari website yang mereka mungkin tidak jadi membeli melalui website, kita arahkan mereka masuk ke Shopee. Jadi meskipun traffic sisa, hasilnya cukup optimal, angkanya cukup besar. Nah ini sudah saya bahas di beberapa video yang ada di YouTube saya. Anda bisa cari bagaimana kita bisa mendapatkan traffic yang terbaik. Percuma kita punya high traffic, tapi traffic itu tidak bisa menghasilkan penjualan. Nah bagaimana kita melakukan filter? Sebenarnya matrix ini, AARRR ini sudah bisa Anda lakukan, Anda implementasikan. Bagaimana Anda mengakuisisi traffic tersebut, mengakuisisi user,
bagaimana agar mereka itu lebih impresif dari pertama kali mereka melihat. Kemudian bagaimana Anda merancang agar user itu kembali lagi. Dia akan melakukan retensi pembelian apabila produk yang Anda jual adalah sifatnya konsumer atau dikonsumtif setiap hari. Misal seperti makanan, minuman, itu kan hal-hal yang bersifat konsumtif. Nah, mungkin Anda tidak bisa mendapatkan margin yang tinggi. Yang bisa Anda lakukan adalah meningkatkan retensinya. Nah, bagaimana Anda menciptakan retensi ini juga sudah dibahas di buku, termasuk bagaimana Anda mencetak uang ketika akuisisi, activation, dan retention ini terjadi. Terus bagaimana Anda bisa melakukan referral, membuat user lain atau pembeli Anda itu merekomendasikan kepada orang lain. Nah, ini yang harus dirancang. Funnel ini yang sedang kita godok. Funnel ini atau matrix inilah yang kita pakai untuk melakukan optimasi. Dan ini sudah dijelaskan detail sekali di dalam buku. Teman-teman bisa ikuti, teman-teman bisa praktek, teman-teman bisa eksekusi. Mungkin sekian dulu video yang bisa saya sampaikan. Apabila Anda merasa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat, silakan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda bisa selalu mendapatkan notifikasi dari semua video saya. Apabila Anda ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi yang ingin Anda sampaikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan see you guys.